Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pertempuran Khaybar. Pertempuran Khaybar terjadi sekitar tahun 628 Masehi. Tepatnya di Khaybar, kaum Yahudi membawa pasukan sekitar 10.000 pasukan dan pasukan kaum muslimin sekitar 1.600. Pertempuran Khaybar adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan umat Yahudi yang hidup di Oasis Khaybar, sekitar 150 km dari Madinah, Arab Saudi. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan umat Islam, dan Nabi Muhammad berhasil memperoleh harta, senjata, dan dukungan kabilah setempat. Pertempuran ini terjadi sekitar 2 pekan kemudian. Rasulullah bahkan memimpin sendiri ekspedisi militer menuju Khaybar, daerah sejauh 3 hari perjalanan dari Madinah. Khaybar adalah daerah subur yang menjadi benteng utama Yahudi di Jazirah Arab, terutama setelah Yahudi di Madinah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Pertempuran ini adalah salah satu dari sekian banyak ghazwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam misi beliau menyebarkan Islam. Yahudi tak mempunyai cukup kekuatan untuk menggempur kaum muslimin. Namun mereka cerdik, mereka mampu menyatukan musuh-musuh Nabi Muhammad dari berbagai kabilah yang sangat kuat. Hal itu terbukti pada Perang Khandaq. Bagi warga muslim di Madinah, Yahudi lebih berbahaya dibanding musuh-musuh lainnya. Maka Nabi Muhammad SAW menyerbu ke jantung pertahanan musuh. Suatu pekerjaan yang tak mudah dilakukan. Pasukan Romawi yang lebih kuat pun tak mampu menaklukkan benteng Khaybar yang memiliki sistem pertahanan berlapis-lapis yang sangat baik. Anak Misikam mengorganisasikan prajurit Yahudi, perempuan, anak-anak dan harta benda mereka tempatkan di benteng Watih dan Sulaim. Persediaan makanan dikumpulkan di benteng Naim. Pasukan perang dikonsentrasikan di benteng Natat, sedangkan Salam dan para prajurit pilihan maju ke garis depan. Salam tewas dalam pertempuran itu. Tapi pertahanan Khaybar belum dapat ditembus. Nabi Muhammad SAW menugasi Abu Bakar untuk menjadi komandan pasukan, namun gagal. Demikian pula Umar. Akhirnya kepemimpinan komando diserahkan pada Sayyidina Ali. Di Khaybar inilah nama Ali menjulang. Keberhasilannya merenggut pintu benteng untuk menjadi perisai selalu dikisahkan dari abad ke abad. Ali dan pasukannya juga berhasil menjebol pertahanan lawan. Harith bin Abu Zainab, komandan Yahudi setelah Salam tewas, benteng Naim jatuh ke tangan pasukan Islam. Setelah itu benteng demi benteng dikuasai, seluruhnya melalui pertarungan sengit. Benteng Qomus kemudian jatuh, demikian juga benteng Zubair setelah dikepung cukup lama. Semula Yahudi bertahan di benteng tersebut. Namun pasukan Islam memotong saluran air menuju benteng yang memaksa pasukan Yahudi keluar dari tempat perlindungannya dan bertempur langsung. Benteng Watih dan Sulaim pun tanpa kecuali jatuh ke tangan pasukan Islam. Yahudi lalu menyerah. Seluruh benteng diserahkan pada umat Islam. Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya untuk tetap melindungi warga Yahudi dan seluruh kekayaannya, kecuali Kinana bin Rabi, yang terbukti berbohong saat dimintai keterangan Rasulullah. Perlindungan itu tampaknya sengaja diberikan oleh Rasulullah untuk menunjukkan beda perlakuan kalangan Islam dan Kristen terhadap pihak yang dikalahkan. Biasanya, pasukan Kristen dari Kekaisaran Romawi akan menghancur ludeskan kelompok Yahudi yang dikalahkannya. Sekarang kaum Yahudi Khaybar diberi kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri sepanjang mengikuti garis kepemimpinan Nabi Muhammad dalam politik. Nabi Muhammad SAW sempat tinggal beberapa lama di Khaybar. Ia bahkan nyaris meninggal lantaran diracun. Diriwayatkan bahwa Zainab binti Harits menaruh dendam pada Nabi Muhammad SAW. Suaminya, tewas dalam pertempuran Khaybar. Zainab lalu mengirim sepotong daging domba untuk Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sempat menggigit sedikit daging tersebut, tetapi segera memuntahkannya setelah merasa ada hal yang ganjil. Tidak demikian halnya dengan sahabat Rasulullah, Bishri bin Bara. Ia meninggal lantaran memakan daging tersebut. Khaybar telah ditaklukkan. Rombongan pasukan Rasulullah kembali ke Madinah melalui Wadil Qura, wilayah yang dikuasai kelompok Yahudi lainnya. Pasukan Yahudi setempat mencegat rombongan tersebut. Sebagaimana di Khaybar, mereka kemudian ditaklukkan pula. Sedangkan Yahudi Taimah malah mengulurkan tawaran damai tanpa melalui peperangan. Dengan penaklukan tersebut, Islam di Madinah telah menjadi kekuatan utama di Jazirah Arab. Ketenangan masyarakat semakin terwujud. Dengan demikian, Nabi Muhammad dapat lebih berkonsentrasi dalam dakwah membangun moralitas masyarakat. Kaum Yahudi menyerah dengan syarat membayar pajak dan memberikan tanahnya kepada umat Islam. Akibatnya, mereka banyak yang menjadi hamba sahaya. Menurut Stillman, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir tidak termasuk dalam perjanjian ini, dan seluruh orang Bani Nadir akhirnya dibunuh, kecuali anak-anak dan wanita yang dijadikan budak. Setelah pertempuran ini orang-orang Yahudi masih tinggal di Khaybar, hingga akhirnya diusir oleh Khalifah Umar bin Khattab.
pembebanan pajak terhadap orang-orang Yahudi menandai dimulainya penerapan jizyah terhadap para zimmi di bawah pemerintahan Islam, dan penahanan tanah mereka menjadi milik kaum muslimin. Karena kemenangan umat Islam dalam pertempuran ini, kata Khaybar sering disebutkan dalam slogan, lagu, atau senjata-senjata buatan orang-orang Islam.